Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang aku akan bahasin soal TIU untuk kali ini. Setelah kemarin tuh TWK aja, sekarang aku bahasin soal TIU tentang matematika aljabar di sini. Jadi di sini nanti aku akan bahasin 50 soal TIU soal cerita. Nah, ini spesifiknya sekarang tentang matematika aljabar. Nah, ini nggak lupa terhot ya teman-teman. CPNS 2020. Nah, kita langsung aja ke soal nomor 1. Nomor 1, kita baca soalnya. Kereta api dari Jakarta ke Semarang ada 4. Dari Jakarta ke Semarang, ini S ya teman-teman. Semarang tuh ada 4 kereta api. Terus sedangkan dari Semarang ke Madiun ada 3. Dari Semarang ini ke Madiun, nah ada 3. Jika Ruli ingin pergi ke Madiun, berarti Ruli ingin ke Madiun dari Jakarta, berarti ini dia dari Jakarta ke Madiun. Ruli ingin pergi dari Jakarta ke Madiun melewati Semarang, berarti dia dari Jakarta ke Semarang dulu ya, terus baru ke Madiun dengan kereta api. Ada berapa cara yang dapat ia lakukan untuk menggunakan kereta api? Nah, di sini kan teman-teman tadi dari Jakarta ke Semarang ada 4. Dari Semarang ke Madiun ada 3. Berarti tinggal kita kalikan aja teman-teman. Di sini 4 kali 3. Itu ada 12 cara. Nah, jawabannya adalah D. Kenapa bisa kayak gitu teman-teman? Coba ini cara cepatnya ya. Coba misalnya aku di sini punya cara. Ini kan ada 4 cara. Ini ada 3 cara. Anggap aja yang 4 cara ini adalah yang A, cara dia pertama pergi. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 misalnya. Terus ada B, yang bagian B dari Semarang ke Madiun ini kita anggap B. Ada 3 buah kereta apinya. Kita anggap kereta apinya tuh A, B, sama C. Nah, ini kan misalnya kalau dia pakai kereta api yang pertama, terus di sini kan dia bisa aja pakai kereta api yang A, yang B, atau yang C. Anggap aja dulu dia yang pertama dia pakai, terus dia bisa pakai A, terus dia bisa pakai B di sininya, terus dia bisa pakai C. Udah ada berapa cara tuh teman-teman? Nah, kan ada 3 nih, ya kan? Terus ini juga kayak itu. Nih, sini ada 3 lagi. Terus dia kan ada 4 kali tuh. Ini 3 lagi, 1, 2, 3, udah 9. Terus nih 1, 2, 3, kan 12 jadinya kan teman-teman. Nah, jadi dari sana datangnya teman-teman. Atau kalau aku bikinin himpunan berpasangannya, misalnya 1 ini sama siapa aja, 1A, terus 1B, terus 1C. Nah, yang kereta 2-nya lagi bisa jadi 2A,
Kan bisa juga dia pergi dengan 2B, terus bisa juga dengan 2C. Terus yang ketiga bisa 3A, 3B, 3C. Lanjut yang empatnya 4A, 4B, dan 4C. Nah, semuanya ini kan ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi semuanya ada 12 cara. Lanjut yang nomor 2. Untuk dapat berpergian ke Makassar. Nah, ini bisa juga aku bikin kayak gini tadi ya. Misalnya kita bikin kotaknya. Kan dia cuma pergi aja. Nah, pergi dengan ini ada 4. Ini ada 3. Berarti nanti hasilnya kaliin aja. 4 kali 3 itu 12. Yang nomor 2. Untuk dapat bepergian ke Makassar. Nah, masih bepergian ya teman-teman. Nah, dia pergi ke Makassar nih. Dia pengen pergi ke Makassar. Seseorang dari Cilacap. Berarti mulai jalannya dari Cilacap dulu. Berarti dari Cilacap harus ke Jakarta dulu. Harus ke Jakarta. Naik bus nih. Ini pakai bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar, naik pesawat dari Jakarta ke Makassar, naik pesawat. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis. Bisnya ada berapa tadi? 6. Nah, kita bikin di situ aja ya teman-teman. Terus dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat. Nah, maka berapa perjalanan Cilacap Jakarta? Di sini mungkin maksudnya Cilacap Makassar ya teman-teman. Masalahnya tadi kan dia pengen perginya ke Makassar. Berapa perjalanan Cilacap Makassar pergi pulang dan tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Jadi di sini dia mau pergi terus pulang lagi gitu ya. Tapi nggak boleh dengan kendaraan yang sama. Nah, itu berapa cara? Nah, kita lihat ya teman-teman. Nah, berarti dia ada berapa perjalanannya tuh? Yang pergi dulu, pergi Cilacap Jakarta, terus Jakarta ke Makassar, nanti pulang pulangnya berarti dari Makassar Jakarta dulu ya teman-teman. Jakarta, terus Jakarta baru ke Cilacap. Nah, nih kalau dia pergi tadi dari Cilacap ke Jakarta kan ada 6 bis. Jadi ini 6, ini ada 4. Jadi semuanya ada berapa? 6 kali 4, 24 cara. Terus di sini lagi ya. Dia pulangnya Makassar ke Jakarta. Jadi dia nggak boleh pakai kendaraan yang sama. Misalnya tadi dia pergi pakai kendaraan A, nanti nggak boleh lagi pakai kendaraan A. Jadi intinya di sini ini kita kurangin aja 1. Kalau di sini kalau dia mau pulang, nanti kita kurang 1. Jadi 3, ini juga 6 jadi 5. Berarti caranya ada 3 kali 5 cara, yaitu 15 cara. Nah, berapa cara semuanya? Nah, misalnya dia pulang dia pakai ini tadi, terus yang ini kan pulangnya dia pakai yang beda. Jadi tinggal kalikan aja. Jadi untuk pulang pergi pulang tinggal kaliin tuh 24 kali 15, ada 360 cara.
360 cara, berarti D. Nah, atau teman-teman bisa juga nih kayak gini saja. Kalau waktu ujian ini aja bikin. Kalau ada soalnya kayak gini, berarti kan dia pergi itu ada dua cara nih kan, ke Jakarta terus ke Makassar. Di kotaknya ada 2. Terus pulangnya juga ada 2 nih, 2 kali perjalanan. Terus bikin 2 lagi. Nah, yang mau pergi nih, tadinya kan ada 6. Terus dari Jakarta Makassar 4. Terus ini lagi, ini yang pergi ya. Ini yang pulang berarti dari Makassar ke Jakarta ada 3. Jakarta ke Cilacap ada 5. Ya udah langsung kaliin aja. Ini kali 6 kali ya, yang gampang ini aja. 4 kali 5 kan 20. 6 kali 3 18 kali 20. 18 kali 2 36 tambah 01. 360. Oh ya teman-teman, kalau nanti misalnya waktu di ujian ada perkalian-perkalian kayak gini, kalian lihat dulu dalam perkalian itu bisa ada nggak yang hasilnya bisa lebih bentuknya sederhana gitu. Intinya yang ada yang bisa dijadiin 0 gitu belakangnya. Kayak gini kan 5 kali 10 5 kali 4 kan jadinya 20. Nanti bisa kita ambilnya 2 aja gitu kan. Itu lebih mempersingkat waktu juga. Itu juga termasuk strategi kita untuk meminimkan waktu gitu. Lanjut lagi nomor 3. Nomor 3. Banyaknya bilangan ratusan lebih dari 200. Berarti ini lebih dari 200 ya. Yang dapat dibentuk dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah. Terus ada catatannya nih. Tidak boleh ada yang muncul 2 kali dalam satu bilangan. Misalnya 233 itu nggak boleh. Karena angka 3-nya ada 2 kali. Nah, jadi gimana caranya teman-teman? Oke. Lebih dari 200. Berarti ini bisa 201, 202 gitu ya. Oke. Misalnya nih 200 ratusan berapa angkanya? Yap, 3. Kita bikin dulu 3 kotak di sini. Lebih dari 200, 201 kan bisa tuh. Bisa berarti ratusannya mulai dari 2. Kita lihat di sini ratusan yang mulai dari 2. 1. Kalau 1 di sini boleh? Oh, enggak ya. Kalau 1 di sini berarti seratusan. Dia harus lebih dari 200. Mulai dari 2, 3, 4, 5. Berarti ada angka berapa angka? Oke, ada angka 4. Nah, dia kan nggak boleh sama ya angkanya teman-teman. Misalnya di sini aku bikinin kayak 3 misalnya. Kalau aku bikin 3 di ratusannya, sini nggak boleh 3 lagi. Oke. Nah, berarti untuk angka puluhannya nggak boleh lagi muncul 3-nya, berarti anggap kita kurang ini 1. Berarti berapa lagi tinggal angkanya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Jadi di sini ada 5 angka lagi. Jadi kayak gitu juga, misalnya di sini aku ambilnya 2 misalnya di puluhannya. Berarti untuk satuannya berapa angka lagi yang bolehnya? Nggak boleh 2 di sini, juga nggak boleh 3. Jadi kita tutup aja angka 2 dan 3 ini. Berapa angka jadinya tuh? Sisanya bolehnya 1, 2, 3, 4. Berarti sisa 4 angka lagi yang boleh. Nah,
Ini langsung kali aja. 4 kali 5 20 kali 4 80 80 bilangan. Hasilnya adalah A ya teman-teman. Lanjut nomor 4. Dalam suatu pesta banyak tamu, yang hadir adalah 30. Jadi tamunya ada 30 orang. Jika para tamu saling bersalaman, maka banyaknya salaman yang terjadi adalah saling bersalaman itu terjadi berapa orang teman-teman? Antara berapa orang? Oke. Salaman itu terjadi antar 2 orang. Nah, jadi kalau di sini misalnya kalau si A salaman sama si B sama si B, nah ini sama nggak hasilnya dengan B salaman sama A? Aku tanyain ke kalian, A salaman sama si B, ini sama nggak artinya B salaman dengan A? Sama ya teman-teman, berarti itu juga kan orangnya yang salaman, berarti ini dianggap satu karena dia sama. Nah, kalau sama kayak gini nih, A salaman sama B sama dengan B salaman dengan A, itu kita pakainya kombinasi teman-teman. Nah, kalau beda, misalnya nanti kayak ketua kelas gitu, kayak memilih ketua kelas dengan sekretaris, itu nggak bisa misalnya A ketuanya si A, sekretarisnya si B, nggak bisa dihitung dengan ketuanya si B, sekretarisnya si A, itu beda jadinya. Nah, jadi kalau sama ini kita pakainya kombinasi. Jadi kombinasi dari 32. Nah, rumus kombinasinya 30 faktorial per 30 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 30 faktorial per 30 kurang 2 berarti 28 faktorial kali 2 faktorial. Nah, sebelumnya aku ingatkan ya teman-teman, faktorial itu kita mengalihkan angka-angka berurutan sebanyak yang difaktorialkan. Misalnya kayak gini. Ini bagi teman-teman yang belum tahu ya. Misalnya 6 faktorial. Berarti kita mengalihkan angka dari 1 sampai 6 itu. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6. Nah, itu artinya teman-teman kalau faktorial ini ya. Jadi kita tetap mulainya dari 1, berapa faktorial pun tetap mulainya dari 1, terus berakhirnya sampai angka yang ditentukan di sebelum faktorial ini. Nah, jadi ini kan 30 faktorial, jangan bikin dulu dari 1 kali dari 30 gitu, 30 kali 29 kali 8, ini juga bisa dibikin kayak gini ya teman-teman. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, kita seringnya bikin seperti ini untuk memudahkan. Jadi ini jangan bikin dulu. Ini kan terakhirnya nih 28, yang di bawah nih yang besarnya
antara 2 faktorial dengan 28 faktorial kan 28. Berarti yang ini kita nanti mengalikannya sampai 28 faktorial. Jadi kan 30 faktorial ini 30 dikali 29 dikali 28 sampai 1 itu kan sebenarnya. Tapi karena ada 28 faktorial di sini, kita sampai di sini aja. Sampai 28 faktorial. Per 28, karena ini sama, kita tujuannya menyamakan ini biar bisa dicoret ya teman-teman. Terus sisa yang 2 faktorial ini tekan 2 kali 1. Nah ini kita coret, terus ini coret juga, sama-sama bagi 2 dapat 15. Jadi hasilnya 15 kali 29, jadi hasilnya 435. Kita lihat hasilnya di sini yang E ya teman-teman. Lanjut yang nomor 5. Dalam pelemparan sebuah mata dadu, peluang munculnya mata dadu genap adalah, nah sebuah mata dadu berarti mata dadunya ada satu aja ya teman-teman. Mata dadu tuh berapa angka-angkanya berapa aja? Oke, 1, 2, 3, 4, 5 sama 6 ya teman-teman. Jadi peluang munculnya mata dadu genap, yang genap ada berapa? Ada 3. Oke, kita apakan dulu NP. NP itu nilai peluang ya teman-teman. Kita ketahui dulu NA nya. NA nya tuh yang diketahui di sini ada 3, atau aku bikin N genapnya aja lah. N genap ada berapa teman-teman? Ada 3. Terus N semua berapa jumlah semuanya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau peluangnya, tahu nilai peluang, rumusnya tuh N genap yang ditanya nih ya, terus N semua. Hasilnya adalah N genapnya 3, semuanya 6. Jadi peluangnya adalah 1/2. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 6. Seorang pedagang menjual motor dengan harga 15.400.000. Jika pedagang memperoleh untung 10%, berapa harga beli motor tersebut? Nah kalau ini aku lebih sukanya kayak gini ya teman-teman. Ini misalnya harga beli, terus untung, terus harga jualnya gitu. Harga belinya belum tahu ya teman-teman, tapi kalau hitungan persennya, misalnya ini untungnya dapat 10%. Kalau kita harga beli, persennya itu ada 100 ya teman-teman. Terus kalau harga jual, kalau dia memperoleh untung, berarti nanti persennya ini ditambah, jadi 110%. Nah seorang pedagang menjual, berarti harga jual ya teman-teman, di 15.400.000. Nah yang ditanya tuh harga beli. Berapa nilai harga belinya? Nah kalau di sini aku tinggal membandingkan aja antara harga beli dengan harga jual. Jadi 100% per X sama dengan 110% per 5.400.000.
15.400.000. Nah, ini tinggal kita kali silang. Oke, 100, atau kalau teman-teman udah bisa, misalnya ini X nya kan pindah ke sini tuh. Nah, berarti ininya pindah ke sini kan. Nah, terus yang ini pindah ke sini. Jadi 100% dikali 15.400.000 per 110. Tapi kalau belum bisa, kita satu-satuin aja, satu-satu aja. Jadi 110% kali X sama dengan 100% kali 15.400. Nah, berarti X nya 100% kali 15.400. Nah, ini pindah ke sini kan jadi per 110%. Nah, persennya bisa kita coret nih. Terus ini satu juga. Terus tinggal lagi 15, 4, nolnya 1, 2, 3, 4. Ini juga ya, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 154 juta per 11. Aduh, mepet kertas. Nggak apa-apa ya teman-teman, masih kelihatan kan? Nah, 154 juta bagi 11, hasilnya adalah 14, nolnya ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dapatnya 14 juta teman-teman. Nomor 7, Roni memiliki penghasilan sebesar 2 juta. Jadi penghasilannya 2 juta per bulan. Hasilnya penghasilan tidak kena pajak, berarti tidak kena pajak. Tidak pajak 1 juta teman-teman. Nah, yang kena pajak berarti 1 juta juga. Pajaknya 12%, berarti 12% dari 1 juta tadi yang kena pajak. Kalau ini yang tidak kena pajak ya teman-teman. Kalau ini yang nggak kena pajak ini nggak bakal kurang-kurang dia. Terus ini yang kena pajak berapa nih? 12, 1, 2, 3, 4. Berarti kena pajaknya 120.000. Berarti berapa nih yang kena pajak? 120.000. Berarti berapa nih hasilnya lagi yang tidak kena pajaknya? Berarti tidak pajak. Ini tidak pajak yang pertama, ini tidak pajak yang kedua setelah ini tadi ya, sisa yang kena pajak. Berarti 1 juta dikurang 120. Jadi 880. Nah, semua yang tidak kena pajak, maka besar penghasilan bersih, berarti yang tidak kena pajak, yang tidak kena pajak 1 tambah yang tidak kena pajak 2 nih ya. Penghasilan bersih. Bersihnya berarti 1 juta ditambah 880.000, berarti 1.880.000. Hasilnya adalah D. Lanjut nomor 8. Alvin meminjam uang di bank sebesar 1 juta.
pinjaman 1 juta dengan bunga 16%. 16% sini ke ini aja dulu. Per tahun ya. Ini per tahun. Jika Alvin mengangsur selama 6 bulan, jadi lama angsurannya 6 bulan. Nah, berapa angsurannya? Gitu. Nah, kita lihat dulu di sini pinjamannya segini, bunganya segini. Bunganya per tahun ya, teman-teman, tapi dia nanti mengembalikannya dalam bentuk bulan. Cari bunganya dulu. N kali P kali M. Ini kalau DP-nya lambangnya M. Ini P. Nah, ini N. Nah, tapi N-nya kan dalam bulan, sedangkan ini tadi bunganya dalam tahun. Berarti ini kita jadikan, kita bagi dengan 12. T, N-nya 26 per 12 kali P 16% kali M-nya 1 juta. Ini habis. Terus ini bisa bagi 4 lagi. 2 kali 4 8. Itu 2 3 4. Jadi bunganya tuh 80.000. Nah, berapa angsurannya gitu? Angsuran modal tadi ditambah bunga dibagi N, berapa kali dia ngangsur. Terus bunganya modalnya kan 1 juta ditambah bunganya 80.000 dibagi 6, jadi 1.080.000 bagi 6, 18 itu 2 3 4. Nah, jadi dia ngangsurnya 180.000 per bulan. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 9. Sela dan Broto mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi yang sama. Jika untuk membayar premi gaji Sela sebesar 3 juta dipotong 4 juta, berarti premi Sela. Berarti tadi kan diketahui premi Sela sama dengan premi Broto kan, teman-teman, karena besar preminya sama. Terus premi si Sela ini adalah 3 juta dipotong 4%, berarti 4% dari 3 juta. Nah, terus dan gaji Broto dipotong 6%, maka gaji Broto adalah, nah ini kan tadi gaji si Sela. 4% dari gaji Sela. Terus si Broto ini ternyata dipotongnya 6%. 6% dari gaji Broto tuh belum kita ketahui. Boleh bikin gaji Broto atau X juga boleh. Nah, ini berapa nih, teman-teman? Atau kita langsung aja pindahkan ini. Atau ini kita bagi dulu. Nih, berapa dapatnya? 4 kali 3 berarti tinggal 12, tuh 2 3 4, berarti 120.000. Ini langsung kita pindah ruaskan. Nah, ini kan dia di bawah tuh dalam bentuk pembagian. Kalau pindah ke sini dia jadi kali. Nah, ini kan kali, bentuk perkalian dengan GB ini ya, gaji Broto. Kalau dia pindah ruas jadi bagi. Nah, itu gaji Broto tadi ya. Nah, ini
Nah, 2. Tinggal 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti gaji brutonya adalah 2 juta. Nggak apa-apa ya, di sini posisinya kan di sini boleh, sini boleh, nggak sama aja artinya ya teman-teman. Jadi gaji bruto adalah 2 juta. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Seorang petani membeli beberapa ekor sapi dengan harga, anggap aja N sapi. Beberapa ekor sapi, harganya 45 juta. Kemudian dijual dengan harga, ini HB aja ya. Jadi harga beli N sapi adalah 45 juta. Terus harga jualnya N sapi tadi itu kan berapa ekor sapinya kita belum ketahui, berarti anggap aja N ekor sapi gitu. 52 juta. Petani tersebut mendapatkan untung 700.000 per ekor. Berapa ekor sapikah yang dibeli dan dijualnya? Nah, untung semuanya berapa tadi? Untung untuk N sapi kan HJ kurang HB, berarti kan 52 juta dikurang 45 juta. 52 kurang 45 berarti 7 juta. Nah, itu untuk N sapi untungnya ya. Untung N sapi. Ternyata per ekornya dapatnya 700 teman-teman. Jadi berapa N-nya ini? Jadi tinggal kita bagi aja. Nih berarti 7 bagi 700. Nah ini 70 bagi 7 berarti dapat 10. Berarti N sapinya ada 10 ya teman-teman. N sapinya ada 10 ekor berarti. Jawabannya adalah D.